Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Utara. Ada agenda penting yang harus Anda ketahui dari tanggal 1 atau hari ini hingga nanti tanggal 7 Desember tahun 2022. Kira-kira ada agenda penting apa itu? Nah, sebelum kita membahas hal tersebut, tentu pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang senantiasa mendukung perkembangan channel Inspirasi Utara. Saya ucapkan terima kasih karena tanpa dukungan Anda, channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih besar lagi tentunya di masa yang akan datang. Sehingga saya tidak bisa bersemangat lagi tanpa dukungan Anda ya. Jadi terus dukung perkembangan channel ini. Oke, saya tidak ingin berlama-lama lagi. Terkait dengan agenda penting, yaitu di tanggal 1 hingga tanggal 7 Desember, ini adalah agenda yang diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial menugaskan kepada seluruh pendamping sosial program keluarga harapan seluruh Indonesia. Nah, apakah tugas itu? Tugas tersebut adalah terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi data anak yatim. Jadi surat yang diberikan di tanggal 30 November atau kemarin ini adalah surat resmi yang bersifat penting yang ditujukan kepada pendamping sosial PKH seluruh Indonesia bahwa Direktorat Jaminan Sosial menugaskan kepada pendamping sosial PKH untuk melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi anak yatim piatu melalui SIX. Nah, pelaksanaan dimulai pada tanggal 1 hingga tanggal 7 Desember tahun 2022. Seperti yang sudah-sudah, untuk verifikasi data anak yatim piatu ini adalah data yang langsung diturunkan oleh pusat. Nah, data-data tersebut harus diverifikasi ulang dan divalidasi ulang oleh kami, para pendamping sosial program keluarga harapan, apakah data-data yang diturunkan oleh pusat tersebut merupakan data-data yang sudah sesuai dengan kondisi yang di lapangan atau belum. Nah, seperti pengalaman saya di sebelumnya untuk pendataan verifikasi anak yatim piatu ini, ternyata sebagian besar data yang turun dari pusat ini adalah kurang tepat, jadi kurang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Ya, dari 35 nama ini ternyata sebagian besar mereka ini nama anak-anak yang ada di dalam daftar ini bukanlah anak yatim piatu. Entah itu bukan anak yatim, bukan anak piatu maupun anak yatim piatu. Sebagian besar orang tuanya masih lengkap, ada yang bahkan ekonomi keluarganya ini sudah sangat sejahtera dan ada juga yang mungkin oleh sistem terbaca yatim atau piatu karena di kakak ini sudah hanya ada ayahnya atau ibunya saja. Padahal orang tuanya masih lengkap tetapi statusnya adalah status cerai hidup. Berarti di pengalaman saya sebelumnya, sebagian besar data ini ternyata bukanlah yatim piatu, tetapi memang eh, alhamdulillahnya hasil verifikasi dan validasi tersebut membuahkan hasil dan data-data yang ada di lapangan ini ternyata ketika dicocokkan banyak yang tidak sesuai ya dengan data yang diturunkan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, pengalaman yang ingin saya bagikan juga ketika akan melaksanakan verifikasi dan validasi, saya melakukan pertemuan dengan pemangku wilayah setempat, baik itu di tingkat desa, RT, RW, kita bertemu dalam satu forum menyampaikan hasil data yang diberikan oleh pusat dan untuk kami verifikasi kira-kira apakah anak-anak ini yatim piatu atau bukan. Ternyata dari hasilnya banyak yang orang tuanya masih lengkap, ada yang kaya dan yang lain sebagainya sehingga banyak protes yang diberikan oleh RT RW yang ada ketika itu. RT RW memprotes keras terkait dengan data yang langsung diturunkan oleh pusat. Padahal di lapangan RT RW ini sudah punya data sendiri terkait warga-warga mana saja ya anak-anak dari masyarakatnya ini yang kira-kira yatim piatu ini siapa saja datanya sudah ada. Namun sayangnya data-data yang dimiliki oleh RT RW tersebut ternyata tidak sesuai dengan data yang turun dari pusat. Sehingga menurut masukan dari RT RW setempat, data untuk pendataan anak yatim piatu ini seharusnya memang lebih baik data yang diambil dari dari pengajuan tingkat bawah, baik itu RW, RT, ke desa lalu diajukan ke kabupaten hingga sampai ke provinsi dan di pusat. Nah, dengan data pengajuan dari bawah ini diharapkan tidak memakan waktu dan data-data yang disajikan oleh pusat ini adalah data-data yang benar-benar valid. Ya, saya sebetulnya sependapat dengan hal itu karena memang di pemangku wilayah di tingkat bawah ini yang paling tahu kondisi real di lapangan. Oke, itu adalah
sedikit pengalaman yang perlu saya ceritakan di tahap sebelumnya, bahwa data yatim piatu yang diturunkan oleh Kementerian Sosial ternyata banyak yang tidak sesuai karena rata-rata memang mereka nama-nama anak tersebut bukanlah yatim piatu, seperti itu. Nah, semoga di verifikasi yang saat ini ya, gelombang selanjutnya ini tanggal 1 hingga 7 Desember ini benar-benar data yang tepat dan data yang ada ini moga-moga ya, semoga memang data yatim piatu sehingga nanti ketika kami turun di lapangan ini tidak menemui hambatan. Oh ya, untuk Anda para pemangku wilayah mungkin dan juga ibu-ibu penerima bantuan baik itu PKH maupun program sembako, ketika nanti di lapangan ada pendamping PKH yang ingin meminta bantuan ya, mohon kerjasamanya dengan baik. Kami datang ke lapangan bukan untuk macam-macam, kami sifatnya adalah verifikasi dan validasi data untuk kebutuhan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Karena kabarnya untuk ke depan akan ada bantuan untuk asistensi atensi yatim piatu dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi mohon dukungannya ketika ada petugas terjun ke lapangan. Dan sampaikan data sesuai dengan real kondisi di lapangan. Jika misalnya menolak untuk disurvei, ya bilang saja menolak untuk disurvei karena memang kondisi di lapangan ini sangat berbeda-beda. Ada mungkin yang orang tuanya sudah lengkap, orang tuanya masih lengkap, mau disurvei karena anaknya dianggap yatim piatu, orang tuanya tidak terima, sehingga mau tidak mau ini dalam kategori menolak untuk disurvei, seperti itu. Oke, mungkin itu saja informasi yang ingin saya berikan terkait dengan agenda Kementerian Sosial kepada pendamping sosial ya, yang dilaksanakan oleh para pendamping sosial PKH di tanggal 1 hingga 7 Desember tahun 2022. Dan pada akhirnya semoga kegiatan yang akan kami laksanakan mulai hari ini hingga nanti seminggu ke depan ini bisa berjalan dengan lancar dan mohon dukungan dari semua pihak di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktar agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.